Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Pada hari ini kita akan beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan dalam minggu keempat tanggal 26 April 2020. Dan kita akan menggunakan tata ibadah model B. Tata ibadah secara utuh akan dipandu melalui video ini. Sebelum kita masuk di dalam ibadah, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita. Teduhkanlah hatimu, tenangkanlah pikiranmu, dan arahkanlah dirimu bagi Allah yang perkasa, tatkala engkau memasuki hadirat-Nya yang kudus. Marilah kita bangkit berdiri, menyambut firman Tuhan sambil menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 8 pada bait yang pertama dan yang kedua. Mari kita habiskan ibadah kita saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam surat Roma pasal 3 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Kita aminkan bersama dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 10 pada bait pertama dan baitnya yang kedua.
Sang Raja yang Maha Mulia. Segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkau, berilah musikmu bergaul, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya. Sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada tepi yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah saudara sekalian, dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati, kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu, seperti kami mengaku satu kepada yang lain bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, dan ketidaksetiaan, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kepudarahan pengharapan, pementingan diri, dan perselisihan, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa.
Bebaskanlah kami dari dosa-dosa, dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mendengarkan berita anugerah pengampunan dosa seperti yang terdapat dalam surat Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Di atas janji Tuhan itu, saya selaku hamba Tuhan Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku demi nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap saudara yang dengan sungguh-sungguh menyesal, mengaku dosanya kepada Allah, dan bertobat dari semua dosanya. Amin. Kita menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 46 pada bait 1 dan baitnya yang kedua. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Diberinya hidup baru, gelap menjadi terang. Sabdanya besertamu di ngara yang kelam. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunannya tentram. Jemaat, marilah kita bangkit berdiri dan bersama-sama kita mendengarkan amanat hidup baru sebagaimana yang tertulis dalam surat Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan sambil bernyanyi dari NKB 116 bait 1 dan baitnya yang kedua. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakar
jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita siapkan hati, kita minta pertolongan kuasa Roh Kudus dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur padamu ya Tuhan, karena hari ini kami masih diberikan kesehatan, kami diberikan kesempatan untuk bersekutu di rumah kami masing-masing. Kami mengalami perjumpaan dengan Allah bersama dengan seisi rumah kami. Dan saat ini dalam persekutuan kami rindu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, siapakah kami ini? Kami manusia yang penuh dengan dosa, kelemahan, keterbatasan. Kami mohon kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam kami membaca, kami diberikan pemahaman yang benar. Dan ketika kami melanjutkan kehidupan kami terus melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Hidup kami diberkati, nama Tuhan dimuliakan. Ini kami ya Tuhan, mari bersabdalah bagi kami, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari surat Petrus yang pertama, 1 Petrus pasal 1, kita baca ayat 17 sampai dengan ayat 25. 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai ayat 25. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Demikianlah firman Tuhan, dimuliakanlah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiga yang esa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Salam, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini hari Minggu tanggal 26 April 2020, kita masuk dalam ibadah kita dan renungan kita hari ini, dalam persekutuan hari ini,
Kita akan merenungkan di bawah tema sukacita di balik penebusan. Kalau hari Minggu yang lalu, tanggal 19 April 2020, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan di bawah tema sukacita di balik penderitaan. Hari ini kita akan merenungkan di bawah tema sukacita di balik penebusan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang penebusan. Apa arti penebusan? Istilah kata penebusan hanya ditemukan dalam iman Kristen. Kalau dalam agama-agama yang lain, tidak ada istilah penebusan. Istilah penebusan ini hanya terdapat dalam agama Kristen. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang penebusan, dosa membuat kita jauh dari Allah. Dosa membuat kita tidak dapat datang kepada Allah. Dosa membuat kita semakin hilang dari hadirat Allah. Kalau kita melihat bahwa sebenarnya dosa itu membuat kita berhutang kepada Allah. Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma, katakan bahwa upah dosa ialah maut. Ketika Adam dan Hawa mewariskan dosa bagi saudara dan saya sampai hari ini, maka kita semua harusnya menerima upah dosa itu, ialah maut. Tetapi saudaraku, Allah yang penuh dengan kasih itu, Allah yang penuh dengan kuasa itu, Dia tidak mau saudara dan saya kita binasa karena dosa. Dia tidak mau saudara dan saya begitu jauh tinggalkan Tuhan karena dosa. Dia tidak mau kita dihukum mati dan menerima maut itu. Maka Kristus mati di atas kayu salib dan bangkit bagi bapak saudara dan saya. Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus di atas kayu salib dan kebangkitannya memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan Allah yang dirusak oleh dosa. Ketika Adam dan Hawa mewariskan dosa bagi bapak ibu saudara dan saya sampai hari ini, berarti kita masih berhutang kepada Allah. Namun Allah yang penuh dengan kuasa itu, Dia tidak mau saudara dan saya kita binasa. Maka Dia utus anaknya yang tunggal. Dia utus, Dia menjelma dalam diri Yesus Kristus, sehingga Dia Yesus Kristus menebus dosa saudara, bapak ibu saudara dan saya. Dia membayar lunas hutang dosa kita di hadapan Allah, sehingga hubungan kita dengan Tuhan Allah kembali dipulihkan. Yang tadinya dosa, upah dosa ialah maut, tapi karena pengorbanan Kristus itu membuat saudara dan saya kita kembali dipulihkan, sehingga kita mendapatkan kepastian jaminan hidup yang kekal. Saudaraku, menjadi pertanyaan perenungan bagi kita saat ini dan di sini adalah kenapa Kristus mau menebus kita? Kristus yang adalah Tuhan, Yesus yang adalah Tuhan, Dia mau menjadi manusia dan Dia mau tinggal bersama-sama dengan kita. Bahkan Dia mau menderita bagi bapak ibu saudara dan saya. Dia kenapa mau menebus dosa kita? Karena kita semua berharga di hadapan Tuhan. Bapak ibu saudara dan saya, kita berharga di hadapan Tuhan. Walaupun kita berdosa di hadapan Allah, tapi dosa itu tidak mengurangi cinta Allah bagi bapak ibu saudara dan saya. Nilai kita tidak berubah. Nilai kita tetap sama di hadapan Tuhan. Roma pasal 5 ayat 8. Di sana Paulus katakan kepada jemaat di Roma bahwa Kristus telah mati bagi kita waktu kita masih berdosa. Berarti bapak saudara dan saya, Yesus mau mati bagi kita. Yesus mau menebus dosa kita. Bukan ketika kita merasa diri kita benar, bukan ketika kita merasa diri kita suci, tapi Yesus mati bagi bapak ibu saudara dan saya ketika kita masih berdosa. Inilah keistimewaan kita. Ketika kita dalam keadaan berdosa, ketika kita jatuh, Kristus mau mati bagi bapak ibu saudara dan saya.
maka bisa dikatakan bahwa dosa tidak mengurangi nilai kita di hadapan Allah. Saya mengajak kita untuk melihat ada satu analogi atau cara berpikir logis yang sudah pernah saya sampaikan dalam renungan, beberapa kesempatan renungan firman Tuhan. Saya pernah sampaikan tentang kalau kita punya motor atau mobil di rumah, motor kita rusak, tidak mungkin motor itu berubah menjadi sepeda. Kalau mobil kita rusak, tidak mungkin mobil itu kemudian berubah menjadi bajai atau gerobak. Motor yang rusak dia tetap sebuah motor. Mobil yang rusak dia tetap mobil. Tetapi dia sedang rusak dan dia membutuhkan reparasi atau dia harus diperbaiki kembali. Supaya apa? Supaya motor dan mobil itu bisa kembali berfungsi sebagaimana dia diciptakan. Bapak Ibu Saudara dan saya, ketika kita jatuh dalam dosa, dosa tidak mengurangi nilai kita di hadapan Allah. Kita hanya perlu dipulihkan, diperbaiki, supaya kita kembali melanjutkan fungsi kita sebagai ciptaan Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan manusia Adam dan Hawa, Tuhan menciptakan manusia dengan satu tujuan, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Maka penebusan Kristus di atas kayu salib dan kebangkitan Kristus mau menebus Bapak Ibu Saudara dan saya, supaya nilai kita yang begitu berharga itu tetap berharga di hadapan Tuhan. Kita dipulihkan oleh Tuhan dan kita kembali melanjutkan, melakukan tujuan penebusan itu untuk memuliakan Allah. Uang yang sudah jatuh di selokan, sudah jatuh dalam got, dalam parit yang begitu kotor, kemudian dia mungkin juga jatuh di jalanan, terlindas motor, terlindas mobil, mungkin juga diinjak oleh orang. Tapi uang 100.000 itu, berapapun nilainya, dia tidak berubah nilainya itu. Mungkin dia akan berubah penampilannya, lecek, kotor, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita di jalan kita menemukan 100.000 di selokan, apakah kita tidak mau untuk ambil uang itu? Pasti kita mau ambil. Karena apa? Karena nilainya tidak berubah. Saudara dan saya, kita dilumuri oleh dosa yang membuat kita kotor di hadapan Tuhan. Tapi Yesus menebus kita supaya Dia membersihkan kita dan nilai itu tetap ada pada diri Bapak Ibu Saudara dan saya. Menjadi pertanyaan bagi kita saat ini dan di sini, kalau kita lihat dalam tema kita, sukacita di balik penebusan. Kalau kita tahu makna penebusan Kristus itu bagi kita, maka kita harus bersukacita. Bersukacita dalam di balik penebusan artinya apa Bapak Ibu Saudara? Sukacita bukan berarti sukacita yang kosong, yang hampa, yang tidak ada artinya apa-apa. Sukacita di balik penebusan artinya ketika kita sudah menerima penebusan itu dengan cuma-cuma. Saudara dan saya sudah menerima penebusan itu dengan cuma-cuma dikerjakan oleh Yesus Kristus. Maka satu tugas kita adalah kita merespon dengan bersyukur. Kita bersyukur dalam kehidupan kita. Saudara dan saya sudah ditebus. Kita harus menghargai penebusan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan ayat 19 dikatakan di sana bahwa kita ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas atau perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba Allah. Berarti Bapak Ibu Saudara, anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Berarti Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penebusan yang Kristus kerjakan begitu mahal. Walaupun kita terima dengan cuma-cuma,
tapi yang cuma-cuma itu bukan berarti itu murahan. Biasanya orang menganggap sesuatu yang cuma-cuma, yang gratisan itu barang murahan. Ya sudahlah, kita buat aja lah seenaknya. Kenapa? Karena ini gratis kok, nanti juga dikasih gratis. Penebusan Kristus cuma-cuma tapi mahal. Kenapa? Karena yang pertama, bukan dengan barang yang fana. Yang kedua, hanya satu kali untuk selama-lamanya. Ketika saudara dan saya yang sudah ditebus, lalu kita sia-siakan, menyia-nyiakan penebusan Kristus bagi kita, penebusan itu tidak akan dilakukan 2 kali lagi, hanya 1 kali untuk selama-lamanya. Sehingga ketika Yesus sudah menebus saudara dan saya, lalu kita menganggap itu sebagai suatu barang murahan, kita melepaskan keselamatan kita, melepaskan penebusan yang Kristus sudah kerjakan bagi kita, berarti kita sedang menganggap murah pengorbanan Kristus. Berarti saudara, kita tidak bersyukur atas penebusan Kristus. Banyak anak Tuhan yang mempermainkan penebusan Kristus bagi kehidupannya. Dia menganggap itu karena cuma-cuma, maka dia menganggap itu sebagai suatu barang murahan. Dia bisa saja melepaskan hari ini juga. Ketika ada tawaran yang lain datang, lalu dia melepaskan penebusan itu, dia melepaskan keselamatan itu. Saudara, saya mengajak kita melihat contohnya seperti ini. Misalnya, katakanlah saya diberikan satu baju kemeja dari Bapak Ibu saudara jemaat. Lalu kemudian saya terima kemeja yang Bapak Ibu berikan. Sampai di rumah, saya buat kemeja itu menjadi lap kaki atau keset di rumah saya. Kenapa? Karena ini gratis. Saya terima dari Bapak Ibu dengan cuma-cuma. Saya tidak bayar 1 sen pun. Saya bilang, ini gratis ini, udahlah buat pakai kain pel atau buat pakai keset di rumah. Bayangkan Bapak Ibu saudara, ketika saudara datang ke rumah Pastori Palem 1, lalu lihat baju yang saudara kasih ke saya, dibuat seperti kain pel, menjadi kain pel atau keset kaki, betapa hatinya sakit. Karena apa? Karena saya menyia-nyiakan pemberian Bapak Ibu saudara jemaat. Maka itu pengorbanan Kristus, penebusan yang Kristus lakukan dengan cuma-cuma, bukan berarti itu barang murahan. Kita tidak boleh mempermainkan penebusan Kristus bagi kita. Kita harus bersyukur, bersukacita di dalam Tuhan, karena kita sudah menerima itu tanpa ada satu sedikit pun usaha kita. Bukan karena kita hebat maka Kristus mau menebus kita. Bukan karena kita kaya maka Tuhan mau datang bagi kita. Bukan karena kita benar maka Kristus mau mati bagi kita. Roma 5 ayat 8 tadi. Kristus mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Maka itu mari kita bersyukur. Bacaan firman Tuhan hari ini 1 Petrus 1 mengajak kita bagaimana kita mengucap syukur, bersukacita atas penebusan yang Kristus kerjakan bagi saudara dan saya. Saya mengajak kita melihat di ayat 22. Ayat 22 katakan begini, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Ada 2 hal. Yang pertama, di ayat 22 ini, bagaimana kita mengucap syukur dengan atas pengorbanan Kristus bagi kita. Yang pertama, kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, dan yang kedua, sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan yang lain 1 Yohanes pasal 2 ayat 9 sampai dengan ayat 11 saya baca untuk kita semua. 1 Yohanes pasal 2 ayat 9
sampai dengan ayat 11. Saya baca untuk kita sekalian. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Kemudian 1 Yohanes 3 ayat 15, satu halaman di sebelahnya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 15, saya baca untuk kita semua. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Tapi saudara dikasihi Tuhan, berarti Alkitab mengajarkan kepada kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Allah, bukan dengan barang yang sama, pengorbanan yang begitu mahal, penebusan yang begitu mahal, bentuk ucapan syukur kita bukan hanya dengan persembahan kita, tetapi dengan kita melakukan apa yang Tuhan mau, yaitu kasih persaudaraan yang tulus, ikhlas, dan sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Firman Tuhan mengajarkan tentang kasih mengasihi sesama kita. Yohanes mencatat, 1 Yohanes mencatat bahwa kalau kita katakan kita hidup dalam kebenaran, tapi kita masih membenci saudara kita, berarti kita masih hidup dalam kegelapan. Kalau siapa yang masih membenci saudara, dia adalah seorang pembunuh manusia, dan seorang pembunuh tidak memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka mari kita mengasihi satu dengan yang lain. Mengasihi dengan tulus dan ikhlas. Berarti kalau kita lihat dalam bacaan firman Tuhan ini, ayat 22 ini, berarti ada kasih yang tidak tulus, ada kasih yang tidak ikhlas, ada kasih yang sengaja dia berikan kasih itu, tapi ada embel-embel di balik itu. Ada motivasi di balik dia mengasihi orang lain. Saya mengasihi dia karena dia baik. Saya mengasihi dia karena dia kaya. Saya mengasihi dia karena dia ini, karena dia itu. Begitu dia buat salah, begitu dia buat clash dengan saya, maka saya tidak lagi mengasihi dia. Berarti kasih kita tidak tulus dan tidak ikhlas. Bagaimana kita mengasihi dengan tulus dan ikhlas? Firman Tuhan hari ini mengajarkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Ayat 23, Rasul Petrus melanjutkan begini, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana. Berarti kalau kita mampu mengasihi dengan tulus dan ikhlas, tidak ada embel-embel di belakang kasih kita, maka kita semua berarti sudah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana. Ayat 23 dikatakan dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Kita perhatikan ayat 24. Semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Berarti saudara dan saya, ketika kita mengasihi dengan tulus dan ikhlas pada saudara kita, tanpa embel-embel, tanpa motivasi yang ada di balik kasih itu, berarti kita sudah dilahirkan kembali dari benih yang tidak fana. Kalau kita lihat benih yang fana, kehidupan kita itu sama seperti rumput, dan segala yang kita punya itu sama seperti bunga rumput. Semuanya itu akan layu, semuanya itu akan habis, semuanya itu akan
hilang, mati. Ya. Kita yang hari ini sedang bergumul dengan virus corona, kita lihat betapa fananya kita sebagai manusia. Kita lihat betapa rapuhnya saudara dan saya sebagai manusia. Betapa hebatnya dunia ini dengan segala kemuliaannya, dengan segala kemegahannya. Tapi begitu muncul virus corona berawal dari Cina, satu tempat namanya Wuhan, masuk ke Indonesia bulan Maret awal. Sampai bulan April hari ini, 1 bulan lebih, sudah 6.000 lebih yang terjadi. Dan kematiannya, angka kematiannya sudah mencapai di atas 500 orang. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Kita yang sudah menerima penebusan dari Kristus, yang sudah membebaskan kita, sehingga maut itu tidak lagi menjadi bagian dari kehidupan kita. Mari kita hargai itu sebagai suatu barang yang mahal, yang tidak akan terulang 2 kali lagi. Mari kita jaga itu, kita syukuri itu dengan kita melakukan apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau? Mengasihi sesama kita. Saudaraku, Tuhan Yesus juga mengajarkan tentang kasih. Bagaimana kita mengasihi? Kita mengasihi bukan hanya kepada orang yang juga mengasihi kita saja, melainkan juga kita mengasihi pada orang yang membenci kita, bahkan musuh sekalipun. Kita tetap mengasihi dan mendoakan. Itulah kasih persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Mampukah saudara dan saya untuk mengasihi dengan tulus dan ikhlas? Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Saudara jemaat, mari kita bernyanyi dari NKB 116 bait yang ketiga dan baitnya yang keempat. Bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan mau berperan dalamnya. Dia selalu dekat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kasih-Nya yang kekal takkan kita kenal sebelum padanya berserah. Hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Marilah kita bangkit berdiri dan mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman Rasul. Kita ucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara jemaat, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, Allah yang mengasihi kami, Allah yang memberikan hidup bagi kami, Allah yang menebus kami bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas atau perak, tetapi dengan darah yang mahal, darah yang tertumpah bagi kami, yang menebus, yang menyucikan, memperbaiki hubungan kami kembali kepada Allah. Bapa, saat ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu, menaikkan syafaat kami bersyukur kepada Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar. Tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami sungguh-sungguh hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kami yang sudah dilahirkan dengan benih yang tidak fana, yaitu dilahirkan oleh firman Allah. Kami diminta untuk mengasihi sesama, kasih persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Tolong kami supaya kami mampu mengasihi sebagai bentuk ungkapan syukur kami, sukacita kami, karena Kristus menebus hidup kami. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini dan di sini kami berdoa dari rumah kami masing-masing, dari tempat duduk kami masing-masing. Kami terus berdoa, kami menopang di hadapan Tuhan kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemimpin bangsa ini. Tuhan berkati presiden, wakil presiden, para menteri, bahkan sampai para RT RW di tempat kami tinggal. Kami berdoa Tuhan berikan hikmat bagi mereka, sehingga mereka terus ada dalam hikmat, pimpinan hikmat Tuhan, untuk membawa kami sama-sama keluar dari persoalan virus corona ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong kami supaya kami juga mendukung apa yang pemerintah berikan bagi kami, peraturan-peraturan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Kami tetap menjaga jarak, kami tetap menjaga kesehatan kami tetap menjaga kebersihan diri kami, lingkungan kami, dan kami tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pemimpin kota ini, kota Bekasi yang mana kami tinggal. Kami berdoa Tuhan berkati pemimpin yang ada. Tuhan berkati wali kota, Tuhan berkati wakil wali kota, Tuhan berkati seluruh staf. Mereka terus berupaya semaksimal mungkin. Kami berdoa Tuhan saat ini untuk para medis, dokter dan perawat yang juga terus berjuang meninggalkan keluarga mereka untuk merawat banyak orang, untuk menjaga nyawa banyak orang. Tuhan juga memberkati kehidupan para dokter dan perawat. Kami juga berdoa untuk TNI dan Polri yang juga siap untuk membela negara ini. Tuhan juga memberkati mereka dimanapun mereka berada. Tuhan, mereka meninggalkan keluarga mereka untuk melaksanakan tugas tanggung jawab mereka. Kami berdoa Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami, anak-anak Tuhan, yang mana mereka dalam status ODP, PDP, OTG dan juga yang positif. Tuhan berkati mereka. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami, keluarga-keluarga yang kehilangan anggota keluarga mereka yang mereka cintai, kehilangan suami, istri, orang tua, anak, cucu, menantu Tuhan karena virus corona ini. Yang berdoa dalam nama Yesus, Tuhan hadir dan Tuhan menopang kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Kasih dan kuasa terus memberikan penghiburan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami semua jemaat OGK 1, kami yang juga bergumul karena dampak virus corona ini, kami harus di rumah ataupun dirumahkan. Kami yang terancam kehilangan pekerjaan, kami yang saat ini bergumul karena kami belum mendapatkan ataupun perekonomian kami juga saat ini sedang memburuk. Tuhan juga berkati setiap jemaat Tuhan, Engkau berkati kami supaya kami juga menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk gereja OGK 1, hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melayani. Para pendeta, gembala sidang dan non-gembala sidang, para penatua, diakan, pengurus komisi, kostor, tata usaha, Tuhan berkati kami semua.
Jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan pulihkan, yang di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan pulihkan kesehatan mereka. Jemaat yang selama minggu ini Tuhan, mereka bersyukur atas pertambahan usia, Tuhan juga memberkati kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kami ya Tuhan. Kami datang hanya berimankan satu Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat penebus hidup kami, dan yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita, sambil mengingat kata Alkitab yang terdapat di dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-6 yang berbunyi demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Sambil kita memberikan persembahan, kita bernyanyi dari PKJ 146 pada bait 1 dan baitnya yang kedua. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rendah hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi, oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Marilah kita bangkit berdiri, mengucap syukur dalam doa yang kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita kembali melanjutkan aktivitas kita dengan kekuatan dari Tuhan. Tetap tinggal di rumah, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan. Kita bernyanyi dan nyanyian pengutusan PKJ 216 bait 1 dan baitnya yang kedua. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita
sejahtera melampaui akal di hatiku. Di hatiku, di hatiku, damai sejahtera melampaui akal di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat dari Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ 216 baitnya yang ketiga. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Jemaat, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sukacita.